Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa la murdunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Bapak Ibu, adik-adik kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Ta'ala, marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah dengan segala nikmat yang Allah berikan kepada kita. Terlebih-lebih lagi nikmat keimanan, nikmat keislaman, nikmat ketakwaan yang masih Allah berikan kepada kita. Salam serta salawat semoga senantiasa tercurah kepada Rasulullah Muhammad SAW dan juga kepada sahabat beliau, kepada keluarga beliau, serta kepada orang-orang yang senantiasa menjalankan perintah-perintah Allah dan menjauhi segala larangan-larangan Allah SWT. Bapak Ibu, adik-adik kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah SWT, bahwa sebagai seorang muslim, seorang mukmin, tentunya kita menyadari dan meyakini apa yang menjadikan syariat Allah ini memiliki manfaat dan juga hikmah tersendiri. Kadang-kadang keterbatasan manusia tidak bisa menangkap hikmah yang terkandung atas syariat yang Allah berikan kepada umatnya, kepada makhluknya. Di antaranya yang syariatkan Allah adalah berpuasa di bulan Ramadan. Hari ini kita sudah berada di dalam bulan suci yang agung, yaitu bulan suci Ramadan. Dan ini tentunya kita laksanakan dengan ketakwaan kepada Allah SWT. Tidak banyak orang yang bisa menerima atau bisa dampak manfaat yang diterima. Tetapi kita sebagai seorang mukmin tentunya harus bisa, bahwa apa yang disyariatkan Allah, dan hari ini Allah mensyariatkan kita untuk berpuasa di bulan Ramadan, ini ada hikmah dan manfaat yang terkandung di dalamnya. Hikmah dan manfaat kepada manusia adalah dapat mencapai secara spiritual yang baik, dan juga dengan berpuasa ada hikmah dan manfaatnya kepada kesehatan, dan ada manfaat secara sosial ekonomi. Bapak Ibu, adik-adik yang dirahmati Allah SWT, untuk hikmah dan manfaat secara spiritual ini untuk di bulan Ramadan ini bisa kita rasakan. Tentunya di bulan suci Ramadan ini merupakan sarana kita untuk senantiasa mendekatkan diri kepada Allah SWT, kepada Rabbul Alamin. Dan ini fenomena kita jumpai di masyarakat kita. Saat ini masyarakat banyak berbondong-bondong sholat di masjid. Ya. Jamaahnya masjid, musola begitu ramai. Kita jumpai hari-hari ini di bulan suci Ramadan banyak baca Quran di mana-mana, ya. Di masjid tidak hanya pada saat hari Jumat Legi, tetapi saat ini ya kita tadarus ada di mana-mana, di masjid, di musola, di rumah-rumah, ya. Ini luar biasa pencapaian spiritual yang begitu meningkat, ya. Dan kita saksikan juga acara-acara di TV juga begitu, ya, dengan begitu santunnya, dengan begitu rapinya membungkus dirinya dengan perpakaian-perpakaian yang tidak mengundang syahwat. Dan ini tentunya merupakan hikmah dan manfaat bulan suci Ramadan secara spiritual. Bapak Ibu sekalian, kaum muslimin, adik-adik yang dirahmati Allah SWT, manfaat dan hikmah untuk kesehatan
dalam hal ibadah puasa ini juga sangat luar biasa dalam tubuh kita. Organ-organ yang ada dalam tubuh kita ini senantiasa bekerja terus. Tetapi dalam puasa ini nanti yang kita lakukan saat ini, organ-organ penyerakan kita juga cukup istirahat. Lambung kita, liver kita, ya, ini akan istirahat. Dia akan mengumpulkan tenaga lagi, ya. Sel-sel yang rusak akan digantikan dengan sel-sel yang baru, akan tumbuh lagi sel-sel yang baru lagi, yang lebih bagus lagi, ya. Dan ini sarana ibadah puasa ini merupakan sarana untuk, ya, detok dalam tubuh kita. Kita mengeluarkan racun-racun yang ada dalam tubuh kita. Kita ada upaya secara alamiah, ya, mencapai keamanan kesehatan dalam diri tubuh kita, ya. Dan ini ada di dalam ibadah puasa, terlebih-lebih puasa di bulan Ramadan. Kemudian hikmah-hikmah yang lain, yaitu hikmah sosial ekonomi. Hikmah sosial ekonomi ini luar biasa. Kita lihat saat ini secara sosial masyarakat saling empati, masyarakat tolong menolong, ya. Bahkan kita jumpai di jalan-jalan banyak orang memberikan takjil, memberikan sedekah di masjid, di panti asuhan, di panti jompo, memberikan sedekah kepada fakir miskin, ya, dan saling membantu sesamanya. Dan ini merupakan manfaat sosial yang diperoleh, ya. Kemudian manfaat secara ekonomi, Masya Allah, kita hari ini di bulan Ramadan ini ekonomi berputar begitu tinggi, ya. Bahkan Bank Indonesia menggelontorkan uang currency, uang tukar menukar sebagai sarana alat tukar menukar, ya. Dan ini dilakukan karena apa? Karena perdagangan saat ini begitu tinggi, ya. Masyarakat menggunakan di bulan Ramadan ini ekonomi digerakkan begitu tinggi, ya. Dan bahkan menjelang hari raya, Masya Allah, kebutuhan akan masyarakat secara konsumtif begitu tinggi. Perputaran perdagangan cukup tinggi, perputaran uang juga cukup tinggi. Mungkin ironi, yang 10 hari terakhir harusnya kita gunakan untuk mendekat kepada Allah lebih intens lagi, tetapi fenomena di masyarakat tidak. Di jalan-jalan rame, di toko-toko rame, bahkan di mal-mal juga begitu rame. Ini merupakan manfaat bulan Ramadan dalam hal ekonomi. Apapun yang kita jual di bulan Ramadan, lebih-lebih menjelang Lebaran, ini semua laku semuanya. Dan ini umat Islam merasakan semuanya, ya. Dan tentunya kita harus kembali lagi bahwa puasa wajib di bulan Ramadan ini kita dasari dengan keimanan dan ketakwaan, ya. Hanya orang-orang yang beriman yang bisa melaksanakan ibadah puasa ini dengan baik dan benar, ya. Dan memang puasa ini dengan tujuan agar kita lebih bertakwa kepada Allah Ta'ala, seperti Allah sampaikan firman-Nya di dalam surat yang masyhur, yaitu surat Al-Baqarah ayat 183. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Yang artinya, hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu, agar kamu bertakwa.
Bapak Ibu sekalian, adik-adik kaum muslimin muslimat yang dirahmati Allah SWT, tujuan utama dalam menjalankan ibadah puasa di bulan Ramadan ini agar kita bisa bertakwa kepada Allah, agar kita lebih bertakwa lagi. Dan tentunya sudah selayaknya di bulan Ramadan ini kita pergunakan yang maksimal mungkin dalam kehidupan kita. Detik demi detik dalam waktu yang berlalu ini kita gunakan untuk amal kebaikan. Karena inilah mungkin sebagai sarana kita agar kita senantiasa menjadi orang-orang yang bertakwa. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan agar ada manfaat dan guna. Bila ada tutur kata atau penyampaian yang kurang tepat, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa klik like dan subscribe untuk terus mendapatkan info dari PKS TV Mojokerto.